Selanjutnya yaitu ada Muhammad Arif Wicaksono. Selanjutnya materi yang akan kami bawakan yang pertama latar belakang, yang kedua dasar hukum, yang ketiga kesehatan dan keselamatan kerja di bidang konstruksi jalan beton, yang keempat tanggap darurat, dan yang kelima keterampilan. Latar belakangnya, secara umum kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu manusia dan lingkungan. Pekerjaan dengan risiko kecelakaan kerja tinggi termasuk pada pekerjaan konstruksi jalan. Penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja pada proyek konstruksi berkaitan dengan karakteristik proyek konstruksi. Proyek konstruksi memiliki karakteristik yang unik, tugas yang berbeda, bukaan, dan pengaruh cuaca. Oleh karena itu, penerapan ketiga dalam kegiatan konstruksi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh penyelenggara konstruksi untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja konstruksi. Selanjutnya, ini adalah flowchart bidang konstruksi jalan beton. Yang pertama, persiapan, kemudian tahap mobilisasi, kemudian pekerjaan pembuatan selokan dan drainase, selanjutnya pekerjaan tanah, selanjutnya pekerjaan bahu jalan, kemudian pekerjaan material berbutir dan beraspal, kemudian pekerjaan struktur dan pekerjaan minor, dan yang terakhir pasca konstruksi. Dasar hukum regulasi pada K3 ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, UU Nomor 1 Tahun 1970, UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 dan 87, PP Nomor 50 Tahun 2012, PP Nomor 29 Tahun 2000, UU Nomor 2 Tahun 2017. Tujuan dari regulasi tersebut pada K3 untuk melindungi karyawan dan lingkungan dari risiko cedera, penyakit, dan kecelakaan yang mungkin terjadi dalam lingkungan kerja. Selain itu, bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat, serta memastikan bahwa perusahaan atau organisasi konstruksi telah mematuhi standar keselamatan dan kesehatan yang ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu ada ruang lingkup. Kecelakaan kerja sering terjadi di lingkungan proyek. Oleh karena itu, alat pelindung diri harus dibelikan untuk karyawan proyek. Alat pelindung diri merupakan alat pelindung diri seseorang. Alat pelindung diri sendiri mempunyai tujuan untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Ketiga adalah segala kondisi dan faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan dan orang lain di tempat kerja. Selama perjalanan konstruksi, penerapan prinsip K3 dalam proyek harus diperhatikan. Kontraktor harus menerapkan prinsip kerja sesuai dengan peraturan K3 di lingkungan proyek. Selanjutnya yaitu ada pedoman pelaksanaan K3 berdasarkan pedoman pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam membangun jalan dan jembatan terdapat 3 hal yang menjadi pedoman. Tujuannya adalah untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di industri konstruksi, menjamin bahwa yang pertama yaitu ada peraturan dalam pelaksanaan K3, kemudian mewujudkan pelaksanaan teknis keselamatan dan kesehatan kerja dalam pembangunan jalan. Selanjutnya yaitu ada pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Selanjutnya itu ada pelaksanaan K3. Untuk ketentuan pelaksanaan dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama peraturan administrasi berisi kewajiban bagi perusahaan penyedia jasa industri konstruksi untuk memastikan dan mengelola lingkungan, lokasi pekerjaan, peralatan, dan semua bagian diatur untuk memastikan hal ini karyawan terlindungi dari risiko kecelakaan. Kemudian selanjutnya yaitu ada tanggung jawab teknis. Tanggung jawab engineering konstruksi dalam pelaksanaan konstruksi K3 meliputi beberapa aspek lingkungan, ruang kerja, dan peralatan, pemeriksaan dan pemantauan, serta peralatan dan peringatan. Pelaksanaan teknis pada konstruksi jalan dan jembatan. Potensi bahaya juga dibahas dalam teknis pelaksanaan K3, pandangan ke depan preventif untuk pekerja jalan dan menjembatani pembangunan jalan dan jembatan didasarkan pada urutan pembangunan struktur yang ada dalam spesifikasi umum untuk pekerjaan jalan dan jembatan. Untuk memenuhi persyaratan aspek lingkungan, bagi penyedia jasa wajib menyediakan dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan sebagai bentuk upaya perlindungan lingkungan. Selanjutnya yaitu ada P3 konstruksi. Tujuan pertolongan pertama
pada konstruksi ini, yaitu yang pertama mengurangi kemungkinan fatal atau kematian apabila bahaya tersebut sudah ada, kemudian mencegah timbulnya bahaya cacat, baik cacat rohani maupun jasmani, kemudian mencegah infeksi, yang terakhir yaitu mengurangi rasa sakit. Untuk topik selanjutnya Eh, adalah untuk Untuk topik selanjutnya adalah faktor bahaya. Faktor bahaya adalah kondisi kejadian atau aktivitas yang dapat menyebabkan risiko atau cedera, penyakit, atau kecelakaan kerja. Faktor bahaya dapat terdapat dalam berbagai bentuk termasuk fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Pengenalan dan penilaian faktor bahaya adalah bagian penting dalam upaya identifikasi dan pengendalian risiko dalam lingkungan kerja. Berikut adalah faktor bahaya pada bidang konstruksi jalan. Faktor bahaya yang mungkin terjadi pada persiapan pekerjaan adalah masalah kesehatan muncul karena pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri standar. Yang kedua, ada kecelakaan dan gangguan kesehatan pekerja akibat kondisi kerja yang buruk. Ketiga, struktur sekop atau jembatan untuk sementara runtuh atau menjadi tidak stabil. Faktor bahaya yang mungkin terjadi pada tahap mobilisasi adalah kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan alat berat. Yang kedua, risiko kecelakaan lalu lintas. Kemudian ada faktor bahaya yang mungkin terjadi pada pekerjaan pembuatan selokan dan saluran drainase. Yang pertama adalah cedera yang disebabkan oleh material, kedua cedera yang disebabkan oleh alat-alat tangan, ketiga kecelakaan akibat penggunaan alat berat, dan keempat risiko kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya faktor bahaya yang mungkin terjadi pada pekerjaan tanah adalah luka material, luka material atau lubang, cedera yang disebabkan oleh alat-alat tangan, kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan alat berat, dan yang keempat risiko kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, faktor bahaya yang mungkin terjadi pada pekerjaan bahu jalan adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh debu material, kedua manila, getaran cedera, ketiga kecelakaan akibat penggunaan alat berat, dan keempat risiko kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, faktor bahaya yang mungkin terjadi pada pekerjaan perkerasan material berbutir dan aspal. Yang pertama adalah kerusakan properti yang menyebabkan luka, yang kedua cedera akibat perkakas tangan, yang ketiga kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan alat berat, dan keempat risiko kecelakaan lalu lintas. Kemudian faktor bahaya yang mungkin terjadi pada pekerjaan struktur dan pekerjaan minor. Yang pertama adalah kerusakan material yang menyebabkan luka, kedua cedera yang disebabkan oleh perkakas tangan, ketiga kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan alat berat, keempat cedera akibat perkakas tangan. Selanjutnya faktor bahaya yang mungkin terjadi pada pasca konstruksi. Yang pertama adalah kerusakan material yang menyebabkan luka, kedua adalah cedera tangan. Selanjutnya adalah tanggap darurat. Di sini terbagi dalam dua macam. Yang pertama adalah memasang tanda bahaya atau peringatan, yaitu dengan menempelkan selama pengaspalan aspal. Proses pembakaran jalan atau aspal, pemasangan rambu-rambu tersebut dibutuhkan terutama pemasangan rambu-rambu escape agar para pekerja dapat lebih cepat melakukan operasi penyelamatan atau evakuasi jika terjadi kecelakaan kerja. Selanjutnya adalah pemeriksaan mesin konstruksi. Alat berat yang digunakan dalam pembangunan jalan harus diperiksa secara berkala oleh pihak berwenang. Tujuannya agar dapat mengetahui status alat tersebut sebelum digunakan dalam proyek. Jika alat ditemukan rusak atau tidak cocok, maka tidak akan digunakan dalam proyek. Hal ini dapat mengurangi potensi bahaya yang mungkin timbul selama proses konstruksi. Selanjutnya adalah tersedia pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Misi dari P3K adalah memberikan pertolongan pertama kepada pekerja yang terluka atau mengalami kecelakaan industri selama pelaksanaan proyek jalan. Pertolongan pertama diberikan terutama agar jika terjadi kecelakaan serius, luka dapat segera diobati agar korban tidak mengalami infeksi serius. Selanjutnya adalah penggunaan alat pelindung diri. Langkah terakhir untuk melindungi tenaga kerja dalam sistem tanggap darurat adalah dengan menggunakan alat pelindung diri agar mengurangi risiko kecelakaan dan cedera. Selanjutnya adalah sertifikasi K3 konstruksi. Pada UU Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 1 Ayat 6 tentang keselamatan kesehatan dan kerja tentang konstruksi, ada 6 poin. Yang pertama adalah memiliki tenaga kerja yang memiliki keahlian di luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Poin kedua, mempunyai ahli K3 di bidang konstruksi dan bersertifikat dalam membuat perencanaan, melaksanakan, dan evaluasi. Poin ketiga adalah
Proyek yang memiliki tenaga kerja lebih dari 100 orang atau lebih dari 6 bulan membutuhkan satu orang ahli utama K3 konstruksi dan dua ahli muda K3 konstruksi. Poin keempat adalah proyek yang memiliki kerja kurang dari 25 orang atau di bawah 3 bulan harus memiliki satu orang ahli konstruksi. Poin 5, seorang yang memiliki kompetensi di bidang K3 konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat yang dapat dikeluarkan dari Kemenaker RI atau BNSP. Dan poin keenam, untuk menjadi seorang ahli muda K3, konstruksi membutuhkan sertifikasi dan pembinaan yang dilaksanakan selama 5 hari. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.